warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten-konten pembelajaran matematika yang dibahas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini kami hadir dalam rangka melanjutkan serial pembahasan soal-soal statistika, persiapan penilaian ulangan harian dan persiapan penilaian akhir tahun. Memasuki episode yang kedua, kembali akan kita sajikan 5 soal masih terkait rataan atau main data statistika. Hanya saja tentu dengan variasi soal yang levelnya butuh penalaran lebih tinggi daripada sebelumnya dan yang pasti lebih menarik dan lebih menantang tentunya. Karena itu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar hadir sepenuh hati mengikuti pembelajaran ini sampai tuntas, sehingga apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa memberikan kefahaman dan juga pencerahan buat Anda. Selanjutnya, Anda bisa beramal soleh melalui video ini dengan membagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Jangan memandang karena kecil dan sederhananya kita berbuat baik, tetapi bisa jadi sesuatu yang kita pandang kecil dan sederhana itu justru dia luar biasa bagi orang lain dan menjadi sumber kebaikan yang banyak untuk diri kita dan untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal statistika, persiapan penilaian harian dan penilaian akhir tahun atau PAT Matematika SMP kelas 8 semester genap. Soal nomor 6. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya adalah 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,1. Banyak siswa semula adalah. Baik, kita selesaikan. Kita misalkan banyak siswa semula, maksudnya yang ikut ulangan pertama adalah N1. Maka rata-rata baru atau rata-rata gabungan itu dapat kita tentukan dengan N1 dikali X1, yaitu banyak anak mula-mula yang ikut ulangan dikali rata-rata yang mereka dapatkan, yaitu banyak anak kelompok pertama yang mengikuti ulangan dikalikan rata-rata nilai mereka, ditambah N2 adalah satu anak yang mendapatkan nilai 4, yaitu X2 nya adalah 4, ditambah N3 adalah satu anak yang punya nilai 6, sehingga N3 adalah 1 dan X3 nanti adalah 6 per anak yang ikut ulangan pertama ditambah anak yang ikut susulan yang mendapatkan nilai 4 dan ditambah lagi anak yang ikut ulangan susulan dengan nilai 6. Kita substitusikan nilai masing-masing. Rata-rata turun 0,1 setelah nilai kedua anak digabungkan, berarti dari 7 dikurangi 0,1 adalah 6,9. Sama dengan N1 adalah banyak anak mula-mula yang ikut ulangan yang belum diketahui berapa banyak anak itu, dengan rata-rata nilai mereka adalah 7, ditambah satu anak yang ikut ulangan susulan dengan nilai 4, ditambah satu anak dikali nilai anak itu yaitu 6 per N1 ditambah 1 ditambah 1. 1 tambah 1 adalah dua anak yang ikut ulangan susulan yang masing-masing nilainya 4 dan
6. Kemudian 6,9 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. 69 per 10 sama dengan 7N1 ditambah 10 dari 4 ditambah 6 per N1 ditambah 2. 1 tambah 1, 2. Kemudian perkalian silang, 10 dikali 7N1 plus 10 sama dengan 69 dikali N1 plus 2. Ruas kiri dan ruas kanan kita buka dengan sifat distributif. 71N1 ditambah 100 sama dengan 69N1 ditambah 138. Yang mengandung variabel kita kumpulkan di ruas kiri, konstanta kita kumpulkan di ruas kanan. Ingat, pindah ruas ganti tanda sehingga menjadi 70N1 dikurangi 69N1 sama dengan 138 dikurangi 100. 70N1 dikurangi 69N1 adalah 1N1. 1N1 cukup ditulis N1 sama dengan 138 dikurangi 100 adalah 38. N1 sama dengan 38. Siapa N1? N1 adalah banyak anak yang mengikuti ulangan semula. Dengan demikian, jadi banyak siswa yang ikut ulangan semula adalah 38 siswa. Bisa dipahami ya? Iya, mudah. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Nomor 7. Mila telah mengikuti 3 kali ulangan matematika dengan nilai 74, 80, dan 68. Pada ulangan keempat, Mila berhalangan mengikuti ulangan karena sakit. Jika untuk mencapai tuntas, nilai rata-rata harian minimal 73. Berapa nilai minimal ulangan Mila yang keempat harus diperoleh agar dinyatakan tuntas rata-rata nilai harian? Penyelesaian. Misal nilai ulangan keempat adalah P. Maka rata-rata dapat kita rumuskan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 per 4. Yang mana X1 adalah ulangan pertama yang sudah diketahui yaitu 74. X2 ulangan kedua yang sudah diketahui nilainya 80. X3 ulangan ketiga yaitu 68. X4 adalah nilai yang harus dicapai. Kita misalkan P per 4 karena banyak ulangannya 4 kali. Rata-rata di sini adalah rata-rata minimal menjadi syarat ketentuan tuntas. Nilai-nilai kita substitusikan. 73 sama dengan 74 ditambah 80 ditambah 68 ditambah P per 4. Kita sederhanakan bagian pembilang. Ruas kiri kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 73 per 1 supaya identik dengan ruas kanan. 3 suku yang pertama jumlahnya 222 ditambah P per 4. Ingat, 222 plus P bukan suku sejenis sehingga tidak bisa disederhanakan. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 1 dikali 222 plus P sama dengan 73 dikali 4. 1 dikalikan dengan bilangan yang di dalam kurung tidak merubah apa-apa karena 1 adalah identitas perkalian. 222 plus P sama dengan 73 dikali 4 adalah 292. 222 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 222 sehingga P sama dengan 70. Nah, jadi nilai minimal yang harus diperoleh Mila pada ulangan keempat agar dinyatakan tuntas nilai ulangan harian adalah harus mendapatkan nilai minimal 70 ya. Minimal 70. Sehingga dia dinyatakan tuntas untuk nilai ulangan harian. Oke. Mudah kan? Iya, mudah.
Kalau begitu kita lanjutkan nomor 8. Rata-rata ulangan matematika 28 siswa adalah 78. Jika nilai 4 siswa yang ikut ulangan susulan digabungkan, rata-rata nilainya menjadi 76. Rata-rata nilai 4 siswa yang ikut ulangan susulan tersebut adalah Penyelesaian. Kita misalkan rata-rata nilai semula adalah X1, rata-rata ulangan susulan dari 4 siswa adalah X2, dan rata-rata barunya adalah XB. Maka XB adalah N1 dikali X1, maksudnya jumlah nilai dari peserta ulangan kelompok pertama, ditambah N2 dikali X2 adalah jumlah nilai dari 4 anak yang ikut ulangan susulan, per N1 plus N2 yaitu jumlah seluruh siswa yang mengikuti ulangan, baik ulangan pertama maupun yang ikut ulangan susulan. Kita substitusikan nilai-nilainya. Rata-rata baru menjadi 76, XB 76. Sama dengan banyak kelompok pertama N1 adalah 28 dengan rata-rata 78. 28 kita kalikan 78, ini akan menghasilkan jumlah nilai dari kelompok pertama. Ditambah 4 anak dikali nilai rata-rata mereka yang belum tahu. Kita misalkan X2, 4 kali X2 per jumlah peserta ulangan seluruhnya yaitu 28 siswa kelompok pertama ditambah 4 siswa yang ikut ulangan susulan. Ekivalen dengan 76 per 1 sama dengan 2184 ditambah 4x2 per 32. Perkalian silang seperti sebelumnya. 1 dikali 2184 ditambah 4x2 tidak merubah nilai. Kemudian 76 dikali 32 kita langsung tulis hasilnya yaitu 2432. 2184 kita pindah ke ruas kanan untuk kita kumpulkan dengan suku yang sejenis. 4x2 sama dengan 2432 dikurangi 2184. 4x2 adalah 248, maka x2 adalah 248 dibagi 4. x2 sama dengan 62. X2 adalah rata-rata dari 4 anak yang ikut ulangan susulan, yang nilainya kita dapatkan yaitu 62, sehingga rata-rata nilai ulangan susulan dari 4 anak tersebut adalah 62. Oke, variasi soal berikutnya. Nomor 9. Tinggi rata-rata 10 orang adalah 165 cm. Setelah 1 orang keluar dari kelompok tersebut, tinggi rata-ratanya menjadi 166 cm. Berapa tinggi orang yang keluar tersebut? Penyelesaian. Misal rata-rata tinggi semula adalah X1 dan tinggi yang keluar adalah X2, sedangkan rata-rata baru adalah XB. Maka bisa kita rumuskan XB adalah N1 dikali X1 dikurangi N2 dikali X2 per N1 min N2. N1 adalah banyak orang semula dikalikan X1 adalah rata-rata tinggi semula dikurangi N2 dikali X2, maksudnya banyak orang yang keluar dari kelompok, dalam hal ini 1 dikali X2 adalah rata-rata dari tinggi orang yang keluar dari kelompok. Dalam hal ini ya tinggi 1 orang yang keluar itu per N1 dikurangi N2 berarti banyak orang semula dikurangi banyak orang yang keluar dari kelompok. Sengaja walaupun N-nya 1 saya tulis dalam bentuk
variabel karena bisa jadi suatu saat soal semacam ini yang keluar dari kelompok bukan satu orang tapi bisa lebih dari satu orang, sehingga rumus ini bisa lebih umum begitu. Baik, kita substitusikan. 166 adalah rata-rata tinggi yang baru, sama dengan 10 orang adalah banyak orang pada kelompok pertama dikalikan tinggi rata-ratanya, itu menghasilkan jumlah tinggi dari 10 orang itu. Dikurangi satu orang yang keluar dari kelompok dikalikan tingginya per 10 dikurangi 1 karena keluar satu orang dari yang semula 10 orang. Kita sederhanakan. 166 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 166 per 1 sama dengan 1650 dikurangi X2 per 9. Perkalian silang. 166 dikalikan 9 adalah 1494 dikurangi 1 dikalikan 1650 min X2 tetap. Kemudian min X2 kita pindah ke ruas kiri biar berubah menjadi positif, dan 1494 kita pindah ke ruas kanan untuk kita kumpulkan dengan suku yang sejenis yaitu sesama konstanta, sehingga X2 sama dengan 1650 dikurangi 1494 hasilnya sama dengan 156. 156 adalah nilai dari X2. X2 adalah tinggi orang yang keluar dari kelompok. Dengan demikian, tinggi anak atau orang yang keluar dari kelompok adalah 156 cm. Iya, baik, kita lanjut. Soal nomor 10. Tinggi rata-rata 8 orang pemain voli adalah 176 cm. Setelah 2 orang keluar dari tim voli, tinggi rata-ratanya menjadi 175 cm. Tinggi rata-rata pemain yang keluar itu adalah titik-titik. Penyelesaian soal nomor 10 ini mirip dengan soal nomor 9. Hanya bedanya kalau soal nomor 9 yang keluar adalah 1 orang, sedangkan di sini yang keluar dari kelompok ada 2 orang. Misal rata-rata tinggi semula X1, rata-rata tinggi yang keluar X2, dan rata-rata baru adalah XB. Maka XB adalah N1 dikali X1 dikurangi N2 dikali X2 per N1 min N2. Langsung kita substitusikan nilai-nilainya karena ini caranya sama persis dengan nomor 9. 175 adalah rata-rata barunya, sama dengan 8 dikali 176 yaitu kelompok pertama dikurangi 2 orang yang keluar dari kelompok dikalikan tingginya, kita misalkan X2 tadi, per 8 dikurangi 2 ekivalan dengan 175 per 1 sama dengan 1408 dikurangi 2X2 per 6. Perkalian silang. 175 dikali 6 adalah 1050. Kemudian 1 dikali 1408 dikurangi 2X2 tidak merubah nilai. Negatif 2X2 kita pindah ke ruas kiri, 1050 kita pindah ke ruas kanan. Sehingga X2 sama dengan 358 dibagi 2. 358 adalah hasil dari 1408 dikurangi 1050. Hasilnya X2 sama dengan 179. Artinya rata-rata tinggi 2 orang anggota yang keluar adalah 179 cm. Baik, demikian pembahasan kita untuk episode yang kedua ini. Dan insya Allah bertemu lagi pada episode kelanjutannya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.